Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Putungan dengan NIM 2105-2020. Saya dari kelas A, jurusan PGMI. Baik, saya di sini akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas statistik pendidikan. Baik, langsung saja pada penjelasannya, yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa data, yaitu pertama, data kontinu. Data kontinu merupakan data yang dapat diukur tapi tidak dapat dihitung. Mengalami perubahan secara kontinu dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil, biasanya float atau desimal. Contohnya, suhu di ruangan ini adalah 14,5 derajat Celcius. Berat badan saya hari ini naik 0,2 kg. Curah hujan hari ini 13 kubik meter per SKM. Selanjutnya, data diskrit. Data diskrit adalah data yang dapat dihitung tapi tidak dapat diukur. Biasanya berbentuk numerik, integer, atau bilangan bulat atau bukan desimal, dan tidak bisa dibagi lagi pada unit terkecilnya. Data diskrit menyatakan jumlah yang rigid untuk suatu kasus dan tidak mengalami perubahan secara kontinu. Contoh dari data diskrit yaitu jumlah penumpang bus A adalah 30 orang. Jumlah butir beras dalam segelas beras adalah 3.857 butir. Pendapatan saya bulan ini adalah 12.500.000. Rata-rata penghasilan per kapita per bulan masyarakat Bandung Barat adalah 3.500.000. Dari 32 ekor kambing, 12 berjenis kelamin. Selanjutnya, yang kedua, data nominal. Data nominal ialah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Contohnya yaitu keadaan pegawai SMA Negeri 4 Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara pada tahun ajaran 2009 sampai 2010. Selanjutnya, data ordinal. Data ordinal adalah data di mana objek atau kategori disusun dalam urutan tertentu berdasarkan tingkat besarnya, mulai dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya, namun rentang atau jarak antara nilai tidak harus sama. Contohnya yaitu suara Demokrat mendapatkan 60%, PDI 30%, dan Golkar 20%, yang menempatkan Demokrat sebagai pemenang dengan peringkat suara tertinggi atau peringkat pertama. Selanjutnya, data interval. Data interval adalah jenis data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval yang sama antara setiap objek atau kategori. Data ini ditandai dengan urutan kategori yang tidak memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan antara 130 sampai 145 cm. Untuk remaja yang berusia 13 sampai 18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan antara 146 sampai 160 cm. Selanjutnya, dan untuk dewasa yang berusia 19 sampai 26 tahun memiliki rata-rata tinggi badan antara 161 sampai 199 cm. Selanjutnya, data tunggal, yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Disebut data tunggal karena banyaknya data ditaksir tidak akan melebihi 30 data, sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Contohnya, nilai ulangan harian matematika kelas 8 C SMP Bumi Pertiwi. Di situ ada angka 8, 7, 6, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 9, 7, 8, 8, 7, 9, 8, 8, 6, 8, 7. Selanjutnya, data kelompok. Data berkelompok adalah data yang tersusun dalam bentuk kelas interval yang mana biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contohnya sebagai berikut, ada di samping saya. Selanjutnya, data primer.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, penelitian memperoleh data atau informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Contohnya, yaitu laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari data transaksi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dari data asli atau primer. Contohnya, laporan keuangan yang dibuat dari data transaksi perusahaan. Selanjutnya, data seketika. Data silang atau seketika yaitu data yang diperoleh pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, data penduduk Kabupaten Karimun tahun 2000 atau hanya 1 tahun saja. Data urutan waktu. Data urutan waktu adalah data statistik yang mencerminkan sebuah keadaan atau perkembangan mengenai sesuatu hal dari waktu ke waktu yang lain secara berurutan. Contoh dari data urutan waktu yaitu data penduduk Kabupaten Karimun tahun 2000 sampai 2008 atau beberapa waktu dengan urutan waktu yang berbeda. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.